Shalom, para wanita di UPDI Bolon yang dikasih Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, pasti luar biasa kabarnya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat, yang mengasihi kita. Amin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam rangka ibadah Komisi Wanita Senin tanggal 6 April 2020. Saya akan sampaikan tema firman Tuhan, haruskah kita mengeluh? Apa temanya? Haruskah kita mengeluh? Baik, saya ajak untuk para wanita yang dikasih Tuhan membaca dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang keempat. Ya, silakan membuka Alkitabnya. Ibu-ibu dipersilakan menyimak. Saya akan membacakannya bagi ibu-ibu sekalian. Demikian bunyi nats firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya, ayat firman Tuhan ini memang berbicara tentang realita. Selama kita diam di kemah ini, di tubuh ini, kita mengeluh. Kenapa mengeluh? Dikatakan di situ oleh beratnya tekanan. Ya, ketika kita hidup di dunia ini dan seperti sekarang ini dalam situasi wabah virus corona ini, ya, tidak dipungkiri kita menghadapi kenyataan yang membuat kita menjadi mengeluh, ya. Mengeluh. Kegiatan kita dibatasi, tidak sebebas seperti hari-hari normal, seperti kita bepergian juga sekarang juga harus dibatasi, dan mulai hari ini juga wajib pakai masker kalau pergi keluar rumah, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita keluhkan. Ya, itulah memang kenyataan hidup ketika kita mengenakan kemah ini. Ada saja yang bisa kita keluhkan. Ya, musim kemarau kita juga mengeluh. Ya, musim hujan kita juga mengeluh. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika saat ini kita harus banyak tinggal di rumah, ya, kita akan menghadapi situasi yang mungkin membuat kita jenuh, ya, bosan. Dan ketika kita jenuh, bosan, pasti kita mengeluh, ya. Nah, apalagi ibu-ibu yang maaf kata cenderung lebih mengedepankan perasaan. Ya, ini bukan bermaksud untuk menyudutkan loh, ya, tapi memang wanita itu kan cenderung mengedepankan perasaan, sehingga tidak jarang ketika para wanita ini berhadapan dengan realita-realita yang mungkin boleh dibilang kegiatan yang itu, ya. Ada ungkapan ibu-ibu seringkali, ya, kegiatannya apalagi kalau tidak punya pekerjaan di luar rumah, tiap hari cuman waktunya habis di dapur, ya. Tidak jauh
dari dapur, dari tempat memasak ataupun juga tempat mencuci, setrika, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah melakukan pekerjaan yang sama? Ya, hampir setiap hari atau setiap minggu yang ibu-ibu lakukan. Ya. Pasti saya bisa memprediksi ibu-ibu merasa bosan, ya, merasa jenuh, karena itu saja yang dikerjakan, ya. Misalnya mencuci piring, mencuci baju, menyetrika, ya, di rumah, membersihkan rumah, ya, tidak keluar dari rumah. Nah, pemandangannya pun juga itu saja, panci, wajan, ya enggak, sendok, garpu, entong, sama bumbu-bumbu masak. Ya, itu membuat bosan, jenuh, sehingga saya sering mendengar ibu-ibu mungkin merasa butuh piknik. Ya, makanya tidak heran kalau ibu-ibu ada acara piknik itu semangat 45, ya kan? Sayang ini karena ada corona jadi pikniknya cancel dulu. Waduh, kasihan ya. Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi memang dasar, ya, alamiah kita yang mengenakan manusia daging ini, mendiami kemah ini, memang kita punya hobi atau punya kecenderungan mengeluh. Lebih-lebih ditambah dengan kegiatan yang itu saja, ya. Nah, sehingga ibu-ibu tidak jarang bersungut-sungut, tidak jarang menggerutu, tidak jarang mengeluh, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nomor pertanyaannya adalah, haruskah kita mengeluh? Haruskah ibu-ibu mengeluh? Nah, kalau jawabannya harus, ya, kalau dikatakan harus, kenyataannya memang kita tidak bisa keluar atau tidak bisa menghindar dari realita bahwa kita yang masih mendiami kemah ini, ya, pasti banyak keluh kesah yang harus kita alami. Nah, tapi kalau memang harus kita keluar dari keluh kesah dan berhenti dari keluh kesah, pertanyaannya, bagaimana kita mengatasinya? Ya, sedangkan kita masih mengenakan kemah tubuh ini yang memang kodratnya kita mengeluh oleh karena beratnya beban, beratnya tekanan kehidupan ini. Nah, ini yang kita akan renungkan, ya, untuk kita kemudian bisa mensikapi keadaan-keadaan yang kita alami, untuk kemudian bisa kita berhenti atau tidak terus-menerus mengeluh, namun kita menggantinya dengan bersyukur untuk semuanya itu. Apalagi kalau kita mengingat ada Tuhan yang baik, yang menyertai, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bukan hanya wanita, saya pun, ya, sebagai pria kadang-kadang juga tidak berhenti-hentinya mengeluh. Ada saja, ya, yang bisa kita keluhkan dalam hidup ini. Kadang-kadang di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, ada saja yang kalau kita mau rasakan atau mau kita perhatikan, itu ada alasan untuk kita selalu bisa mengeluh, ya, dan bersungut-sungut. Tetapi ketika saya mencoba untuk menikmati hidup dengan
keluh kesah terus, saya tiba-tiba diingatkan oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya, haruskah kamu mengeluh? Saya pasti akan menjawab, iya Tuhan, banyak alasan, banyak dasar yang membuat saya harus mengeluh. Terus Tuhan melanjutkan percakapannya. Itulah yang aku lakukan setiap hari. Seandainya aku boleh dan pantas mengeluh, akulah yang paling berhak mengeluh setiap hari, setiap saat. Kok Tuhan berbicara seperti itu? Kenapa Tuhan? Saya agak terkejut, ya, tapi juga ada sedikit rasa malu karena saya tahu yang dimaksud Tuhan. Saya bisa menduga Tuhan memberikan saya gambaran yang dia harus lakukan setiap hari dengan hal yang sama, dan seakan-akan semuanya itu tanpa akhir. Dalam pikiran saya terlintas gambaran orang-orang yang setiap hari berbuat dosa dan kesalahan, tetapi setiap hari juga mereka mengakuinya dan meminta ampun. Tetapi keesokan harinya mereka akan melakukannya lagi, mengulangnya lagi, dan lagi, dan lagi. Dan setiap mereka telah melakukan kesalahan, pelanggaran, kembali mereka mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Nah, itulah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sesungguh-sungguhnya Tuhan adalah pribadi yang paling punya alasan dan punya hak untuk mengklaim bahwa dia yang boleh lebih mengeluh daripada kita, lebih mengeluh daripada saudara dan saya. Karena dia harus melakukan pekerjaan yang bahkan nyaris sama, mengampuni, menyucikan, ya, kemudian memberkati, menganugerahkan segala kebaikan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mengapa Tuhan mengatakan hal itu kepada saya dalam dialog mudo roso, ya, dalam percakapan pribadi. Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya sekarang mengerti, ya, Tuhan sebetulnya yang paling berhak untuk lebih mengeluh daripada kita, karena dia melakukan hal yang sama setiap hari, setiap waktu, namun dia dalam kesemuanya itu tetap sabar. Bahkan Tuhan tetap tersenyum mendengar, ya, keluh kesah, persungutan, omelan kita anak-anaknya. Dia tahu betul perasaan ibu-ibu dan saya, karena dia pernah menjadi manusia sama seperti kita. Dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi sebetulnya orang yang paling berhak untuk mengomel, bersungut-sungut, mengeluh, marah bahkan mungkin adalah Tuhan sendiri.
Tetapi puji Tuhan, untung Tuhan itu bukan seperti saya atau seperti ibu-ibu. Ya, betul kan? Coba kalau Tuhan sama seperti kita, apa jadinya kita? Ya, Tuhan bosan, Tuhan jenuh, Tuhan bersungut-sungut, Tuhan marah karena kita melakukan hal yang sama, meminta hal yang sama setiap saat. Puji Tuhan, untung Tuhan bukan kita. Ya, kalau posisinya Tuhan seperti itu, ya, kalau saya yang menjadi Tuhan, mungkin saya akan binasakan manusia itu, ya. Udah nggak ada ampun lagi deh. Seperti Petrus bilang sampai 7 kali. Enggak, Tuhan bilang sampai 7 kali. Ya, kan? Tuhan itu begitu maha sabar, ya, melihat tingkah pola kita manusia. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita bersyukur. Kita punya teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan. Bahkan ketika dia di dunia, dia dicaci maki, diejek, diolok, dihina, dia bisa dengan sabar, ya. Dia tidak mengeluh dengan tingkah pola para muridnya. Dia tidak bersungut-sungut mengeluh dengan tingkah pola orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itulah satu teladan yang perlu kita teladani, meskipun sangat berat, ya. Untuk seperti Tuhan, kita memang bukan porsi kita tidak mampu. Namun demikian bukan berarti kita tidak mengambil hikmahnya, pembelajaran dari keteladanannya. Kita harus selalu belajar untuk melihat setiap keadaan itu dari sisi positifnya. Sebab jikalau tidak, kita akan selalu terjebak dengan persungutan, keluh kesah, ya, kemudian marah. Kita harus bisa melihat setiap keadaan, setiap kejadian, setiap situasi dari sisi positifnya, ya. Ya, ini saya bersyukur loh, dengan harus di rumah saja ini ada unsur positifnya. Positifnya apa? Ini ibu-ibu banyak ide, yaitu bikin masakan. Bu Gembala ini dengan di rumah saja ini ada saja yang dibikin, bikin es krim, wah, bikin yang karena mau beli di luar juga tidak gampang karena situasi, sehingga acaranya untuk mengisi waktu luang juga bikin makanan. Jadi selalu banyak makan malah, ya. Nah, itu sisi positifnya. Artinya memang ini sebagai contoh sederhana. Kalau kita melihat setiap kejadian, setiap keadaan dari sisi negatif, ya sudah, kita akan gak habis-habisnya bersungut-sungut, mengeluh dan marah. Tapi kalau kita melakukan itu, kapan kita berhenti, ya, mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti marah? Dan kalau kita melakukan itu semuanya, itu gak ada gunanya dan bahkan akan memperburuk keadaan, memperkeruh keadaan. Nah, jadi lebih baik kita bersyukur. Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah beban yang berat, di tengah-tengah tekanan yang berat dalam kehidupan ini, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang kasihnya luar biasa, kasihnya tak terukur, ya. Kasihnya lebih tinggi daripada langit biru, lebih luas daripada samudra, lebih dalam daripada lautan, ya. Nah, itulah penghiburan kita. Tatkala kita menghadapi beban dan pergumulan dan tekanan hidup,
kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kita, alias Tuhan akan selalu memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu sukacita di balik keadaan-keadaan yang sebenarnya bisa saja kita bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Nah, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Ia tidak pernah komplain, ya, karena harus membersihkan dosa manusia setiap hari, harus mengampuni dosa manusia setiap hari, ya. Dia tidak pernah komplain untuk selalu memberkati kita yang setiap hari berseru-seru berdoa mohon berkat. Ya, Tuhan tidak jemu-jemu untuk mendengar doa kita, dan Tuhan ya memberkati kita. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya, bahkan selalu baru tiap pagi. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita teladani, kita ambil keteladanan ini untuk kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita, untuk kita tidak terus membiarkan diri kita terjebak dalam keluh kesah yang tidak berujung, tidak berpangkal. Ini kayak cinta saja tidak berujung, tidak berpangkal, ya. Sebab memang kalau kita selalu melihat beban tekanan hidup dan keadaan, maka kita tidak akan pernah berhenti bersungut-sungut, mengeluh dan marah. Tapi baiklah, kita mencoba dari keteladanan Tuhan, dari sisi Tuhan yang sebetulnya punya hak untuk mengklaim dirinya untuk bersungut-sungut terus dengan melihat tingkah pola kita, tapi toh Tuhan tetap bisa tersenyum tiap saat untuk memberikan kasih, kebaikan dan karunia kepada kita, anak-anaknya yang tanda kutip banyak bandelnya. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan itu tidak pernah bersungut-sungut, ya. Dia tidak pernah mengungkit-ungkit, bahkan apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan kepada kita, karena kasih-Nya begitu sempurna, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bagi kita orang yang percaya. Nah, untuk itu ibuku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jumpai, apapun yang kita alami, marilah kita mencoba untuk tidak selalu merespon dengan bersungut-sungut, merespon dengan keluh kesah, tapi marilah kita minta pertolongan Tuhan untuk dapat melihat sisi baik dan sisi positifnya, sehingga pada akhirnya kita bisa meminimalisir, kalaupun toh tidak bisa menghentikan, meminimalisir untuk bersungut-sungut dan keluh kesah. Sebab menurut pakar kecantikan, ini cocok untuk ibu-ibu ya, orang mengeluh itu ya urat, orang yang marah bersungut-sungut mengeluh itu urat yang bekerja itu jauh lebih banyak, ya, dibandingkan dengan ketika orang tersenyum dan bersukacita. Nah, urat-urat yang bekerja lebih banyak, lebih berat, itu membuat ya cepat kelihatan tua. Ibu-ibu kan tidak mau toh kelihatan tua. Ibu-ibu kan maunya selalu kelihatan fresh, cantik. Oke? Iya. Suami-suami juga pasti senang akan melihat ibu-ibu kalau kelihatan ceria, ya. Jadi inner beauty-nya keluar, kan begitu, bukan karena polesan, ya. Ya, kalau polesannya tebal, kalau inner beauty-nya tidak keluar, nggak menarik juga. Nah, jadi kita tidak harus terus mengeluh dan bersungut-sungut, karena itu tidak menguntungkan diri kita, membuat kita nggak nampak cantik, ibu-ibu,
ya, dan juga akhirnya cepat tua, ya, dan cepat kemana kalau sudah tua? Stres lagi, ya. Nah, tidak punya imun yang cukup untuk menangkal virus corona nanti, ya. Nanti malah jadi semakin parah kondisi kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu Ibu yang dikasih Tuhan, mari judul firman Tuhan yang berisi pertanyaan, haruskah kita mengeluh? Tentu seharusnya dengan bijak kita jawab tidak harus, ya. Kenapa tidak harus? Karena itu kita tahu mengeluh itu tidak ada gunanya, ya. Bersungutan tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita mengucap syukur, ya, dan bersukacita. Kita mau belajar oleh pertolongan Roh Kudus untuk meneladani Tuhan yang tidak jemu-jemu dan bosan-bosannya untuk merespon kita dengan kebaikan, ya. Gambaran yang bagus itu adalah GPS, ya, Global Position System. Saya sering mengalami kalau saya menggunakan GPS itu kadang-kadang saya ngeyel, ya, tidak mengikuti petunjuknya, ya. GPS bilang belok kanan, saya lurus. GPS bilang lurus, saya belok. Tetapi ketika saya melakukan itu, dia tidak pernah maki-maki saya, dia tidak pernah marahi saya. Cuma dia selalu akan membuat perhitungan ulang, ya, untuk kemudian mengatakan, ya, 500 meter lagi belok kanan, atau enggak 1 kilo lagi untuk belok kanan. Nah, jadi diarahkan ulang. Itulah Tuhan kita, ya. Jadi bukan global, tapi God Position System. Tuhan itu begitu sabar terhadap kita. Bahkan sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak ibu-ibu membaca dari Yesaya, ya. Yesaya pasal yang ke-46, ya. Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai dengan 5. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian. Demikian. Yesaya 46 ayat 3 sampai 5. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Luar biasa. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Luar biasa. Ini kasih, kesetiaan, kesabaran Tuhan, ya. Sejak dari kandungan sampai masa putih rambut kita, masa tua kita, Tuhan mau melakukannya. Mau menggendong, ya, mau memikul, mau menyelamatkan, mau mengampuni, mau memberkati. Haleluya. Oleh sebab itu, mari ini menjadi hal yang perlu kita teladani. Mari kita belajar mengurangi, ya, syukur, ya, memperkecil, menghilangkan bahkan apa yang namanya keluh kesah, ya. Memang ketika kita mendiami tubuh ini kita mengeluh, tapi jangan lupa ada Tuhan, ada Roh Kudus yang mendiami kita. Berarti kita dimampukan untuk tidak selalu mengeluh, tidak selalu bersungut-sungut, tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita kuat menghadapi keadaan, kita kuat menghadapi suami, ya, kita kuat menghadapi anak-anak, kita menghadapi keadaan-keadaan yang menekan. Kita kuat karena ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Puji Tuhan, dalam firman ini memampukan kita untuk dapat mensikapi keadaan dengan tetap bersyukur, karena Tuhan
ada menyertai dan siap menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, teguhkan hati kami supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami akhirnya dapat mengurangi, meminimalisir keluh kesah, karena itu semua tidak ada gunanya, tapi justru kadang memperburuk keadaan keluarga ataupun juga keadaan kami, keadaan kesehatan kami. Oleh sebab itu ajar kami bersyukur senantiasa dan mengingat kebaikan Tuhan yang menjadi teladan. Ajar kami untuk tetap bisa melihat setiap keadaan kejadian dari sisi positif, supaya kami bisa bersyukur, bersukacita, dan itu akan memberikan kelegaan, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu ini, dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh wanita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan dengan segala pertolongan yang dibutuhkan, sehingga sukacita para wanita boleh semakin melimpah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.